Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Di dalam dan juga luar negeri, pokoknya Mas Tulus ucapkan selamat bergabung buat kalian semua. Yang baru pertama kali join, salam kenal. Support saya dengan dipencet tombol subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Yang sudah sering bolak-balik ke sini, saya ucapkan selamat datang kembali. Jangan lupa support Mas Tulus dengan dipencet tombol like, di-share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, please jangan di-skip. Kalau yang panjang, silahkan di-skip ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semuanya saja, tanpa terkecuali. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang sedang punya tanggungan hutang piutang semoga segera Allah angkat bebannya, Allah berikan jalan rezeki, biar hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Semangat ya orang baik, mau yang baru atau yang lama wajib like. Kalau mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video. Atau kalau secara live teman-teman bisa pencet tombol live chatnya dulu, kemudian pojok bagian bawah sebelah kanan ya. Terima kasih banyak orang baik, semoga bertukar keberkahan bagi panjenengan sedoyo tanpa terkecuali. Doa yang baik buat jenengan ya. Oh iya, hari ini Mas Tulus pengen, ya kalian sudah baca judulnya, kurang lebih itu yang mau Mas Tulus sampaikan, bahwa memang Cerondol memberikan saya gambaran pada hari apa ya, kurang lebih kayaknya tanggal 7 di tanggal 7 Juni lah, itu dia mulai ngoceh, ngeromet, katanya ada naga yang sedang ditugaskan untuk membuat gaduh di laut teman-teman. Jadi di laut dan juga di udara sebetulnya. Nah ini salah satu hal yang menurut saya akan sedikit berbahaya kalau misalnya kita biarkan. Seperti apa pembahasannya kita bahas nanti, tapi Mas Tulus masih mau ingatkan lagi ke teman-teman semua bahwa kita masih punya sedekah nasi box yang akan kita gelar di setiap Jumat akhir bulan. Ya, kemudian teman-teman juga bisa membantu bahwa kita masih punya agenda untuk menjalankan sedekah bumi kita. Mas Tulus sudah open donasi sejak tanggal 1 Juni 2023. Teman-teman bisa membantu dengan cara klik kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas buat sedekah bumi. Kalau teman-teman mau membantu buat sedekah nasi box, silahkan cek kolom deskripsi rekening BRI atas nama Tulus Rianto di deskripsi. Ya, ingat ya, kalau buat sedekah nasi box minimal Rp12.000 ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang di deskripsi. Kalau sedekah bumi ada di kolom komentar, di komentar paling atas, Mas Tulus sematkan paling atas. Sedekah bumi ke DBS, kalau sedekah nasi box ke BRI sama-sama atas namanya juga Tulus Rianto. Ya teman-teman bisa langsung ke situ saja. Berkenan monggo, tidak pun tidak masalah. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan
tugas saya segera bisa saya lakukan, kemudian juga sedekah bumi juga bisa kita lakukan, amin. Nasi box jalan, sedekah bumi juga jalan ya. Bersinergi dengan yang sedang dianjurkan Eyang, ternyata sekarang juga banyak sekali beberapa tempat yang juga sama menggelar sedekah bumi. Aku juga kaget. Aku nggak tahu kenapa bisa bareng di beberapa tempat juga ada sedekah bumi, sedekah ini. Di Jakarta juga ada beberapa sedekah bumi secara Betawi juga ada di Jakarta Timur. Di Bekasi juga ada Mas Tulus lihat, terus di Jawa apalagi, dan di China juga katanya dari info yang saya dapatkan subscriber yang di Cina katanya Cina sekarang ada festival ngelarung sesaji di laut sama dengan sedekah bumi sama seperti kita di sini. Wow ya, tidak ada yang kebetulan, pasti Allah sudah atur segala sesuatunya ini. Ya, dan yang pasti adalah segala sesuatu yang dilakukan kita, masyarakat Nusantara, atau siapapun mereka di luar agama dan juga suku kita, atau bahkan di luar ras kita, yang pasti untuk tujuan yang baik, untuk manfaat yang baik ya. Jadi alhamdulillah saya terima kasih banyak. Oh ya, saya juga mau jawab pertanyaan teman-teman ini masih salah sangka juga. Jadi saya minta untuk diartikan atau dimengerti bahwa yang dimaksud untuk tidak boleh mengikuti prosesinya itu adalah prosesi ritualnya. Tapi kalau teman-teman berpartisipasi untuk kegiatan sedekah bumi, sangat-sangat diperbolehkan. Bantuin masak, bantuin sedekahnya, kemudian di tempat itu sedang butuh, ya biasanya kalau sedekah bumi kalau di kampung-kampung kan pakai kenduren segala macam ya, perempuan boleh bantu masak asal ketika ijab kabul perempuannya tidak ikut di dalam prosesi ijab kabulnya atau tirakatnya gitu loh teman-teman maksudnya. Jadi perempuan boleh ikutan tapi tidak boleh ikut tirakat. Itu kan hanya himbauan dari Eyang, boleh tidak, boleh iya. Bukan satu keharusan, jadi jangan salah sangka ya. Terakhir ya Mas Tulus jawab ya, mudah-mudahan gak ada yang tanya lagi, oke? Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak, terima kasih, terima kasih. Saya terima kasih sekali banyaknya orang-orang baik yang Allah kirimkan buat saya untuk menjalankan tugas saya itu luar biasa teman-teman, sampai yang Mas Tulus saya kirim ini ya, saya kirim ketan, saya kirim uang boleh buat nambahin bensin, waduh luar biasa teman-teman itu. Pokoknya aku terima kasih matur nuwun tanpa terkecuali. eh terima kasih niatan baiknya, terima kasih juga untuk yang sudah bantu sedekah bumi, nasi box terima kasih banyak. Pokoknya tanpa terkecuali saya bisa bilang terima kasih banyak. Semoga berbuah keberkahan G, berbuah dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Berbuah dengan dimudahkan segala urusan baiknya dan juga Allah tukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Terima kasih, saya nggak bisa jawab kebaikannya teman-teman itu luar biasa. Kadang saya cuma bisa mikir ya Allah, saya loh seorang Tulus yang cuma seperti ini kok bisa sejauh ini gitu loh, bisa bisa ya kayak gitulah. Pokoknya ya me iso ngomong matur nuwun Mas Tulus, nggak bisa bilang apa-apa. Terima kasih banyak, Allah yang balas kebaikannya kalian ya. Dan teman-teman minta maaf kalau untuk pengiriman minyak bidara sementara Mas Tulus tidak bisa melayani karena sepertinya minggu ini kan kayaknya video terakhir di minggu ini ya. Ini video bakal tayang di hari Minggu tanggal 11 kalau tidak salah video ini. Selebihnya mungkin di minggu depannya bisa ada setiap hari atau 2 hari sekali karena Mas Tulus harus segera menyelesaikan tugasnya Mas Tulus. Karena Mas Tulus akhir bulan sudah mulai banyak rezeki lagi nih. Ceritanya memang Allah atur sedemikian rupa ya. Di awal di mulai tanggal 13 ke sana itu Mas Tulus agak sepi. Tapi tanggal 20 ke bawah, Mas Tulus sudah mulai ramai kerjaannya. Jadi ya memang hanya dikasih waktu 1 minggu untuk perjalanan pulang pergi dari Jakarta sampai ke Bali, kemudian pulangnya. Sehingga ya mungkin ini sudah Allah atur, ya aku nggak tahu gimana cara Allah mencukupkan apa yang sedang aku lakukan sekarang. Tapi yang pasti ya semoga yang saya lakukan bermanfaat, hanya itu aja. Oke, semangat ya teman-teman, semoga keberkahan bersama kita ya. Pembahasan kita terkait dengan judulnya teman-teman sudah lihat bahwa tiba-tiba Cerondol itu tanggal 7 sebetulnya memberikan saya wejangan. Wejangan. Seperti biasa sebenarnya ya, teman-teman jangan baper ya kalau misalnya aku tuh ngoceh sama Cerondol seenak kudelku sendiri. Cerondol itu bahasa Jawanya juga bahasa Jawa Timuran, jadi terkesan kasar. Jadi bahkan maaf ya ada cacok-cacok juga kadang-kadang dia keceplosan ngomong sama aku pakai cok gitu. Saya juga kayak yang awalnya saya marah. Saya apaan sih kamu ngomong sama aku kayak gitu gitu. Cuman aku juga nggak bisa menekankan hal seperti itu yang bagi mereka tuh biasa aja gitu loh. Ya kalau orang wetan
ibarat kata ngomong ke orang yang kulon, bahasanya Jawa Timur ngomong sama orang tengah, cakcuk-cakcuk. Yang tengahnya pasti kayak, "Apa sih lu?" Gitu. Cuma memang ya kita yang tengah kan halus, yang sana agak kasar. Kasar itu bukan berarti salah loh teman-teman, tapi kan ya apa maneh kayak ngono carane rek. Jadi teman-teman jangan baper ya. Kadang-kadang aku lagi masak aja jujur nih, Kang, masak terus tiba-tiba dia datang, "Le, nyo 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 nyo." Apalagi aku tuh udah mau pergi gitu loh. Aku mau menyanyi, terus aku masak dulu buat sarapan Wardi toh, terus aku nyanyi, dia ngoceh, sotelku tak gebuk nih tenan, tak lemparin. Ya secara secara langsung sih nggak kena ya, karena emang cuman ininya doang gitu loh. Cuman dia kan nggak ada wujudnya toh, jadi nggak mungkin kena. Jadi teman-teman jangan baper ya. Ya emang kayak gitu caranya ngomong sama dia itu. Dia mah bukannya marah, dia digituin bukannya marah malah ketawa. Satu-satunya makhluk jin yang nggak takut sama saya itu cuma Cerondol. Landung, kalau landung itu kan ular ya. Kalau landung itu kalau saya sudah melotot, mentelnya itu loh, mentel kalau bahasa Jawa mentel itu apa ya? Apa tuh bahasa Jawa mentel itu? Menel, gatel gitu. Gateli istilahnya. Kayak gitu kalau kalau landung itu kalau saya sudah menteleng, mata saya udah menteleng, takut. Kalau cerondol, saya ngoceh malah guyu. Jadi teman-teman nggak usah baper ya. Nanti terkesan Mas Tulus kok ngono tuh ngomong seakan-akan kayak gitu. Wah, jenengan lek krungu dek ngomong karo aku ya lara ati. Wis cacuk-cacuk. Awalnya aku kaget, cuman ya namanya dia kosakatanya emang Jawa Timuran, sedangkan saya basically orang tengah, orang Jawa Tengah, orang Kulon ya agak kaget, tapi lama-lama ya biasa wae. Gak lapo-lapo sih, asik. Ya, gitu ya teman-teman. Tiba-tiba dia datang pada tanggal 7 itu. Sebetulnya pas saya lagi syuting sebetulnya jadi saya nggak bisa ngedengerin apa yang dia bahas dulu. Akhirnya saya tunggu sampai selesai saya syuting, ngobrol, ternyata dia ngasih gambaran bahwa bahasanya adalah dia bilang kalau maaf teman-teman, aku tuh punya teman baru ya, teman baru yang teman aku itu memang dari Segoro Kidul. Adalah pokoknya saya nggak bisa sebutkan di sini. Saya punya teman baru yang saya tuh dapat kenalan sama beliau itu setelah ada beberapa hal yang saya lakukan untuk orang lain. Jadi ada orang yang diikuti sama beliau itu, tapi si orang ini tidak menyadari kemudian datang ke saya, istilahnya gitu. Jadi kenalan saya di situ. Dia tuh tiba-tiba ngoceh yang teman kamu yang di laut itu loh, Lek, anu ngene 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 lapo ngene ngene." Kalau bahasanya dia gendaan ya, gendaan itu pacaran gitu loh. Eee, "Cik gendaan kesamber petir," kalau bahasanya dia itu. Padahal itu tuh kayak sejenis topan yang terjadi atau badai yang terjadi di laut gitu loh istilahnya. Ya kan namanya mereka juga hidup di lingkup lautan ya, jadi kayak tiba-tiba ngoceh di situ, terus tiba-tiba ngomongnya udah mulai yang, eee, apa, yang nyari apa sih dia itu kalau bahasanya dia itu nyari iwak atau nyari ikan di laut itu, hati-hati karena nanti di pertengahan, bulan Juni sampai akhir bulan tuh anginnya kencang, gelombangnya besar. Jadi anu ngene 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 ngene, dia ngoceh dah tuh. Aku tanya, "Lah Nduk, ngopo sebabe? Lapo kok ono angin kenceng ki? Lapo? Masalahnya apa? Ada gara-garanya apa?" Gitu kan. Terus dia dengan lantangnya juga nyeplos ada apa sih gambarannya dia itu kayak ada pesawat tapi tidak besar. Kalau dia bilangnya bukan pesawat, Rek. Montor mabur. Ya namanya bahasanya dia kan beda ya. Kata dia montor mabur, nyemplung dek banyu katanya, nyemplung dek banyu tapi tak tekoni. Aku tuh tanya, apa montor mabur itu gede? Apa gede atau kecil atau besar atau besar sekali atau kecil atau bentuknya seperti apa? Tapi dia bisa mendetailkan tapi sing yang dimaksud dia adalah montor mabure cili atau montor mabur kecil atau pesawat kecil ya teman-teman, bukan pesawat besar, bukan pesawat komersil berarti ya. Nah, lah cebloke ngopo? Aku gitu ya. Jatuhnya kenapa? Ini kan hanya gambaran yang dilihat Crondol. Jatuhnya karena diglebetin di apa sih bahasane dek iki diglebeti ulo katanya. Lah ulo kok iso ngglebeti ning dhuwur laut iki piye, Nduk? Aku ngono wong ular itu kan nggak bisa terbang. Ulo sing enek wulu-wulune kae lho, Lek. Nah, tak goleki wulu-wulu. Naga tah, tak gituin, tak jelaskan, tak ngene iki bentuke ngene ngene ngene. Iya, ternyata naga. Dari pembahasan Cerondol kemudian kita bisa mencerna atau saya cerna sendiri bahwa eh, si naga ini dari bentuk-bentuknya yang disampaikan Cerondol ke saya tuh sama kayak teman-teman nek cara Ulo Sowo itu bahasa Indonesianya apa ya? Ulo Sowo itu
Lek ngono aku ulo sowo rek. Apa sih? Landung tuh kan badannya kayak ulo sowo. Aduh, aku ki lek basa Indonesia ini rada rada pekok Mas Tulus ki. Eh, ular sanca. Nah, warnanya kayak ular sanca gitu, tapi ada bulunya, ono sungute, sungut itu tanduk kalau bahasanya dia, terus hidungnya itu ada bulunya yang keluar dari lubang hidungnya katanya. Terus irungnya koyo irungnya kebo, bahasanya di Cerondol itu. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi si Cerondol itu dapat gambaran bahwa ada pesawat kecil yang digelubetin sama si naga ini, warnanya persis kayak ular sanca, jadi coklat-coklat hitam putih kayak gitu, bukan warna merah atau kuning, jadi warnanya sama kayak ular tapi ada bulunya, lalu ada kakinya, kakinya itu ada buahnya. Jadi kalau naga makhluk mitologi yang saya pernah lihat di apa namanya di YouTube dan lain sebagainya kan kita kakinya ada 4 ya kalau nggak salah belakang sama depan 2 4 lah kurang lebih ya. Tapi kalau menurut Condol ini kakinya banyak. Akhirnya saya putuskan untuk coba cari tahu dari apa yang disampaikan Cerondol. Dan Cerondol memberikan saya gambaran seperti itu. Yang pertama adalah dengan dia melihat ada kapal kecil yang jatuh ke laut, digubet sama si naga ini. Kemudian juga ada eh, apa pelaut yang tenggelam gara-gara digelubet sama itu, kemudian oleng dan jatuh ke laut. Ini salah satu hal yang disampaikan Cerondol. Saya coba untuk cari tahu dari apa yang disampaikan Cerondol, kemudian alhamdulillah saya bisa melihat ya memang bentuknya naga mengerikan warnanya. Jujur Mas Tulus kan nggak seneng kalau bentuk aku ki bukan takut tapi geli dengan warnanya itu loh. Warna ulo sowo atau ular sanca. Yus ular sanca lah kalau nggak salah bahasa Indonesianya. Kalau saya salah mau dikoreksi tulis di komentar ya teman-teman. Persis yo kayak batik ngono kan lho, kayak ular batik kayak gitu, sanca batik ya bahasanya. Kayak gitu warnanya dan memang bentuknya besar mengerikan, irung iki apa kayak irung kebo lho rek. Maaf, kebo tapi kayak babi kayak ke atas gitu. Terus ada bulunya panjang warna hitam. Matanya itu cenderung dua tapi kayak jadi satu, kayak nyambung ini. Nah, kayak gini. Jadi matanya itu kayak jadi satu, tapi ini dua bola tapi kayak jadi satu, jadi nggak berpisah gitu. Wujudnya secara wujud saya sangat takut dengan wujudnya. Menggelikan atau mengerikan atau ya bisa dibilang kalau orang yang nggak ngerti mungkin dia akan lari ketakutan, akan lari tunggang langgang gitu ya. Pas lucu nih adalah ketika yang membantu saya untuk lah kowe kok wedi to le. Pas aku ditapuk ibarat kata dikaplok gitu ya. Ternyata wujud aslinya bukan naga teman-teman ya. Bentuknya itu hanya ular kecil lah. Ular weling. Tahu ular weling? Tetap menggelikan bentuknya. Saya daripada ngelihat naganya lebih gila dulu ular welingnya. Jadi ular weling kecil. Weling itu bahasa Indonesianya apa ya, Rek? Ular yang 3 itu loh, Rek, yang belang itu loh. Ular weling, kalau bahasa Jawa kan weling, kalau bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Terus di kolom komentar, Mas Tulus itu kadang-kadang bahasa Indonesianya sih ora paham. Jadi ularnya itu 3 warna. Ada se pasti tabuk karo yang itu si naga tadi berubah ya jadi kerucut kecil, jadi ular yang kecil, ekornya tuh pipih, ekornya tuh gepeng kayak ekor ikan lele. Ekornya seperti itu, warnanya ada kuning, kuning apa oranye kayak. Kuning, hitam sama putih. Gor 3 warna itu tok dan tetep aku geli dengan warnanya itu, dengan ular itu dan Eyang bilang makhluk ini akan mudah untuk disingkirkan. Ya amin toh. Jadi makhluk ini walaupun mengerikan akan mudah untuk disingkirkan, akan mudah untuk kita nanti akan mudah buat kita jiwit istilahnya kalau bahasanya Eyang. Lalu dari hasil apa yang aku analisa, dari hasil yang aku lihat, bentuknya memang tidak semenyeramkan itu, aku agak sedikit ketawa. Pas dari besar berubah jadi kecil kayak ya ikan cere. Ya ibarat kata kita habis ngeliat ikan paus tiba-tiba jadi ikan cere kecil banget. Terus belakang itu ekornya pipih kayak ya kayak ekor lele itu loh Rek. Ular tapi belakangnya itu pipih, gepeng. Itu yang aku lihat. Yang bisa mereka lakukan adalah mereka bisa memicu angin yang kencang di laut dan juga di udara. Ini yang berbahaya menurut saya. Jadi pemicu yang sedang mereka lakukan ini adalah untuk mengganggu atau mencari tumbal di udara dan juga di laut. Dan ini salah satu hal yang bisa jadi pengganggu bagi teman-teman atau saudara-saudaraku yang sedang mencari rezeki di atas lautnya Allah. Baik itu nelayan, baik ini adalah kapal
pelayaran, yang bawa makanan atau bahan pokok dan lain sebagainya, menurut aku ini sebuah ancaman juga. Juga ancaman bagi pesawat-pesawat kecil. Yes, yang dibilang yang kenapa tidak bisa pesawat besar Mas Tulus? Kenapa tidak bisa pesawat komersil? Kenapa bukan pesawat yang penumpangnya banyak? Karena makhluk ini sebetulnya punya batasan kemampuan. Angin kencangnya itu bisa mempengaruhi orang dari yang dilihat saja, tetapi kekuatan angin kencang yang sesungguhnya bisa mempengaruhi laut itu tidak sepower yang dilihat. Jadi kalau misalnya gelombangnya akan besar banget, alhamdulillah kalau dari hasil analisa Eyang dan saya memang tidak akan sebesar yang dikhawatirkan. Tetapi kalau ini kapal kecil, ya, kalau kapal kecil ini bisa berbahaya karena ya walaupun nggak kencang, kalau misalnya barang yang mau dimakan ini kecil, yo galek untal toh, istilahnya gitu, tinggal diuntal malang dadi. Cuman kalau untuk yang besar sepertinya tidak akan terkontaminasi atau tidak akan terpengaruhi. Amin, alhamdulillah. Saya melihatnya itu, yang juga menyampaikan itu. Jadi kekuatan si makhluk ini sebetulnya terbatas. Dia hanya diberikan kesempatan, istilahnya tuh dia tuh hanya bisa memperjuangkan energinya dia itu selama mungkin hanya 14 hari maksimal, atau kalau bahasanya yang itu cuma 11 hari. Setelah itu mereka tidak berhasil, mereka akan kembali hancur atau menjadi debu lagi atau menjadi api lagi. Mereka dasarnya adalah dari air, maksudnya mereka tuh makhluk yang dari air, komponen air. Jadi mereka tuh akan kembali menjadi abu yang sama seperti air, istilahnya kayak pecah lagi gitu loh. Jadi kekuatannya tidak terlalu besar kalau dari apa yang disampaikan Eyang, dan akan mudah ditanggulangi sebetulnya, tetapi sekali lagi justru kewaspadaannya adalah ketika karena yang mereka incar adalah yang kecil-kecil, bukan yang besar-besar. Dan apa yang bisa diakibatkan? Angin kencang di atas udara, lalu angin kencang yang di atas laut. Ini juga akan berbahaya ketika kalau misalnya gelombangnya itu cukup besar, kemudian airnya juga terkontaminasi, terlempar sampai ke darat, ini juga bisa berbahaya. Yes, yang disampaikan yang kekuatan mereka sebetulnya kayak yang sampai bahasanya yang Allah mbok modar isan. Bahasanya yang begitu. Lah kayak mbok gepuk modar isan. Kalau bahasanya yang sampai seperti itu. Saking mereka itu sebetulnya kalau menurut saya bisa dikategorikan bahayanya 100% sih tidak ya, tapi di nominal 60% ini cukup mengganggu gitu loh. Ya mengganggu rutinitas masyarakat ketika mereka sedang beraktivitas. Kenapa seperti ini? Aku coba cari tahu, ternyata adalah memang benar ada ritual-ritual yang sedang dilakukan oleh anak-anak Tuhan atau hamba Allah yang saat ini mengucapkan rasa terima kasih mereka kepada Tuhan dengan melarung sesuatu, mensyukuri sesuatu karena hasil pendapatan mereka yang mereka dapatkan di lautan. Jadi mereka sengaja untuk menggaduhkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di laut, salah satunya sedekah laut misalnya. Sedekah bumi yang dilakukan di laut, mereka akan menggaduh itu. Sayangnya adalah mereka bisa saja mencari tumbal atau bisa juga menarik korban jiwa. Jadi ini satu hal yang harus dijadikan kehati-hatian. Kekuatannya tidak terlalu besar, ada kadar waktunya tidak terlalu lama, tetapi kalau sampai menimbulkan korban jiwa menurut saya ini bahaya. Mereka tugasnya adalah menggaduh sesuatu yang sedang dilarung. Atau mereka-mereka atau mungkin para saudara-saudara kita yang mewujudkan rasa syukur. Saya tahu di laut-laut Indonesia masih banyak nelayan yang menggelar sedekah laut, sedekah bumi dengan melarung sesuatu ke laut dan lain sebagainya. Tradisi itu sampai sekarang dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera sampai Pulau Jawa saya rasa masih banyak yang melestarikan karena itu tradisi dari leluhur kita. Salah satu wujud syukur kita karena apa yang sudah kita dapatkan dari laut sebetulnya tujuannya baik. Ya, manfaat dan tujuannya baik, tetapi ya seperti biasa Mbah Dajjal ini kan nggak suka lihat kebaikan. Betari Durga ki nyebar ning ngono-ngonoan kuwi biar jadi gaduh, biar nggak semangat, biar mereka ketakutan, kemudian mereka jadi atut. Tapi sekali lagi mereka hanya bisa menyerang sesuatu yang kecil di laut itu ya teman-teman. Tetapi justru ini yang harus kita jadikan kehati-hatian para nelayan kita yang mungkin mandiri hanya
kapal kecil ini juga jadi bahan kewaspadaan buat saya, jadi bahan perhatian khusus buat saya. Jadi saya kayak, ya Allah, saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan saudara-saudaraku para nelayan, siapapun kalian yang ngais rezeki di atas lautnya Allah, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, lancar mangkat sampai mulia, rezeki ini berkah, sehat awais, selalu dalam proteksi yang Allah kehendaki. Amin. Nah, lalu ada tambahan juga dari Eyang, ini juga sih, ya ini salah satu hal yang bisa kita aplikasikan ya. Gunakan komponen janur untuk menolak mereka karena mereka kelemahannya adalah janur dan juga bambu kuning, pring gading. Pring gading kalau bahasa Jawanya. Kalau bambu warna kuning itu kalau bahasa Indonesianya apa nggak tahu, tapi kalau bahasa Jawanya adalah pring gading. Penangkalnya mereka itu adalah itu. Jadi para nelayan kalau mau pakai boleh, ndak juga ndak apa-apa. Yang pasti yang utama minta perlindungan sama Allah ya. Minta perlindungan sama Allah, jaga kesehatan juga, kehati-hatian. Terus tambah ono pring kuning karo janur kuwi mau talekno ning kapalmu lah mung golek rezeki Gusti Allah. Kemudian niat sama Allah semoga semuanya selamat, selumun selamat, mangkat sampai mulih nggo rezeki sing berkah barokah. Amin. Kita doakan semoga para nelayan kita selalu dalam lindungan Allah ya teman-teman. Ya mereka cari rezeki juga, kita sama cari rezeki di darat, mereka juga cari rezeki di laut ya. Untuk kebutuhan kita yang di darat malahan kadang-kadang ya. Semangat para nelayanku, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Semoga manfaat untuk video hari ini teman-teman. Sekali lagi yang saya sampaikan hanya sebatas penyampaian dari yang disampaikan Cerondol, bisa benar bisa salah, bisa dihati-hatikan juga. Kalau dari angka saya hitung mulai tanggal 12 ya. 12 Juni itu sudah masuk siklus angin kencangnya. Jadi hati-hati. Oke, Mas Tulus pamit ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat buat sesama, sama-sama jadi berkat ya. Teman-teman jadi berkat buat Mas Tulus jadi berkat buat teman-teman yang ada di rumah ya. Jangan lupa juga untuk terus berdoa, semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezeki semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan, semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang saat ini sedang pengen memiliki hajat untuk punya rumah, punya usaha, punya mobil, kemudian ngangkat derajat orang tuanya, ngangkat derajat keluarganya jadi manfaat buat orang banyak, kemudian jual harta warisan buat kebaikan bersama, semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen dekat dengan jodohnya juga semoga segera Allah dekatkan dengan jodohnya. Amin. Yang usaha lancar, yang dagang laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Dan semoga para nelayan kita jangan sampai ada korban si naga kurang ajar ini. Semoga nelayan kita semua di seluruh Indonesia, seluruh dunia, semoga selalu diberikan keselamatan sama Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, matur sembah nuwun semuanya sudah nonton video ini. Mas Tulus pamit ya teman-teman. Sekali lagi kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian apa yang saya sampaikan teman-teman, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Ada kritik dan saran, misalnya ada yang mau sampaikan, Mas Tulus bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu, boleh. Sarankan ke Instagram beserta linknya ke @bigtulus_official ya. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.